Secara mengejutkan, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2021 tumbuh 7% lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini di luar perkiraan banyak pihak. Perekonomian di bulan April hingga Juni ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh pesat, yaitu 84,9%. Perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%. Pertumbuhan ekonomi tinggi pada triwulan 2 secara Y on Y itu selain karena faktor adanya pemulihan ekonomi, juga karena faktor low base pada triwulan 2 yang lalu. Gitu ya. Ekonom senior Indef Derajat Wibowo menilai ekonomi kuartal 2 2021 menunjukkan perbaikan namun masih rapuh. Mengingat kuartal 2 tahun lalu, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5% lebih. Angka 7,07 itu kita peroleh karena basis tahun 2020 yang rendah. Kita tahu kuartal kedua tahun lalu ekonomi kita terkontraksi 5,32%, ya, sehingga ketika dihitung tentu jadi tinggi. Tapi kalau kita hitung pakai basis 100, maka sebenarnya pertumbuhan kita hanya 1,37%. Sudah membaik tapi masih rapuh. Pertumbuhan itu kita peroleh dengan pengorbanan kesehatan yang sangat besar. Karena kita tahu pada kuartal kedua kita membuka pergerakan orang, ya, supaya konsumsi dan investasi tumbuh. Tapi karena status transmisi dari COVID ini masih tinggi, akibatnya terjadilah ledakan kasus dan akibatnya kondisi pandemi kita sangat buruk. Kalau ingin ekonomi membaik, pandeminya harus dikendalikan dulu. Selama pandemi tidak terkendali, ekonomi itu akan sulit membaik. Itu sudah terbukti di mana-mana. Sementara rakyat sendiri belum banyak yang merasakan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di kuartal 2 2021. Menurut pengakuan sejumlah pedagang, saat ini semakin sulit untuk berusaha. Ditambah pengetatan kegiatan masyarakat di awal Juli, membuat mereka semakin terpuruk. Ya, sama seperti perusahaan lain pada umumnya. Tentunya penurunan itu ada. Bisa sampai 40-50%. Tergantung kondisi dine-in lagi boleh dine-in atau enggak. Yang penting judulnya muter dulu aja sih, karyawan bisa pada makan dulu sih nomor satu. Kalau perbandingan sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu sangat jauh sekali. Pertama tentang omset, ya. Tentang omset kami setiap hari biasanya bisa menghabiskan itu 50 kilo. Nah sekarang paling 15 kilo. Ya. Dan pengurangan karyawan juga terpaksa kita lakukan. Laba yang susah, itu aja. Jadi biarlah tetap berjalan, yang penting dulu tetap berjalan, bisa makan, itu aja dulu. Setelah 3 kuartal ekonomi Indonesia masuk jurang resesi, akhirnya di kuartal 2 2021 ekonomi tumbuh positif. Namun bagaimana nasib rakyat? Selamat malam pemirsa, ada kabar bahagia di sektor ekonomi kita ketika kemudian BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 mengalami peningkatan hingga 7,07%. Yang tadi sudah Anda simak bahwa ini ditopang dengan penambahan investasi serta proses pemulihan ekonomi yang semakin baik. Tetapi meskipun sudah ada kabar baik, masih banyak yang kemudian merasa bahwa pertumbuhan 7% ini justru masih belum bisa dirasakan oleh mereka, khususnya bagi para pedagang. Nah, untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai ekonomi meroket 7%, apa kabar rakyat? Saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber, saya akan perkenalkan satu persatu kepada Anda. Yang pertama ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Pak Menteri, selamat malam. Selamat malam Mbak Budina. Pak Menteri, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Berikutnya ada Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional, Pak Raden Pardede. Pak Raden Pardede, selamat malam. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Raden sudah berkenan bergabung bersama kami, dan tentunya di studio sudah ada Pak Antoni Budiawan, ekonom, serta Ibu Anizar, pedagang. Nah, sebelum nanti kita akan mendiskusikan lebih lanjut, tentu kita ingin mendengar bagaimana kemudian upaya yang selama ini sudah dilakukan dan diusahakan semaksimal mungkin oleh Kemenko Perekonomian untuk bisa membuat agar target
yang dicanangkan oleh pemerintah ini bisa tercapai dan alhamdulillah di kuartal 2 ini bisa mengalami peningkatan hingga 7%. Pak Menteri, saya persilahkan untuk bisa sharing dengan kita semua di sini termasuk juga kepada pemirsa di rumah berkaitan mengenai usaha yang selama ini dilakukan pada akhirnya bisa membawa kita keluar dari resesi. Silakan Pak Menteri. Ya, pertama kami ingin menegaskan bahwa kuartal kedua itu bulannya adalah April, Mei, dan Juni. Sehingga yang naik 7,07 itu di bulan Maret, April, dan Mei. Dan tentu ini dari April sampai dengan Juni ini, kita lihat dibandingkan tahun lalu yang pada waktu itu kita terkontraksi minus 5,32. Nah, saat sekarang kita berada di bulan Agustus. Jadi saya hanya ingin melihat dalam konteks nanti kita lihat bahwa kondisi per hari ini tentu berbeda dengan kemarin di bulan April, Mei, dan Juni. Karena di bulan April, Mei, dan Juni ini jumlah kasus COVID-nya sudah bisa ditekan di bawah 100.000, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh. Nah, tadi ada beberapa komentar mengatakan ekonomi dibuka kemudian naik. Nah, saya harus jelaskan bahwa varian Delta itu baru masuk di kuartal ketiga kemarin, sehingga terjadi lonjakan akibat varian Delta. Nah, ini sudah terlihat dan dari genome sequencing-nya itu kelihatan. Dan Indonesia tidak sendirian. Sehingga tentu di kuartal ketiga ini kita berharap bahwa akan terjadi penurunan karena konsumsinya turun. Namun kita berharap bahwa engine yang lain, karena di kuartal kedua itu engine investasi tetap berjalan, kemudian engine daya beli pemerintah juga baik, kemudian juga konsumsinya baik, dan tentunya ekspor importnya juga baik. Nah, di antara keempat engine itu, dengan adanya kenaikan kasus mencapai tertinggi di 573.000, nah tentunya kita melihat dengan pembatasan mobilitas, konsumsi itu akan kena. Jadi akan ada turun sendiri, sedikit. Sedangkan daya beli pemerintah diharapkan tetap kita bisa dorong, kemudian ekspor kita bisa pertahankan, kemudian sektor manufaktur yang berkontribusi 20% juga kita harapkan itu bisa tetap berjalan. Karena kita tahu dari import itu sebagian besar adalah bahan baku dan bahan penolong. Jadi sustainable dari pertumbuhan ekonomi ini yang kita jaga, dan kita melihat bahwa di kuartal keempat diharapkan kasus COVID ini sudah bisa lebih terkendali. Nah, mengendalikan COVID itu tentu dengan menambah vaksinasi, menambah fasilitas kesehatan, dan tentunya dengan mobilitas yang lebih terbuka. Kan per hari ini kita sudah lebih terbuka kegiatannya, dan kita juga lihat di situasi dari bed occupancy rate saat sekarang sudah lebih baik dari 2-3 minggu yang lalu, bahkan di rumah sakit Kemayoran pun sudah turun. Jadi demikian Mbak Manohara. Ya, Pak Menteri, tentu kita ingin tahu hasil evaluasi awal dari tim ekonomi khususnya di Kemenko, Pak, mengingat 7% ini memang target yang dicanangkan oleh Pak Jokowi di awal ketika menyampaikan upaya maksimal yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar kita keluar dari jurang resesi. Tetapi kemudian pertanyaannya, kenapa sih kok kita tidak bisa sebaik dari negara tetangga-tetangga yang kemudian pertumbuhannya ini bisa mencapai 2 digit, Pak Menteri? Ya, kalau kita dilihat di tempat lain, misalnya Singapura, dia 14% karena dia terkontraksinya hampir lebih dari 13% tahun lalu. Jadi kalau kita lihat habis base, ya tentu base-nya di atas indeks 100 atau 0, dia 1% gitu deltanya. Nah, itu tentu kita lihat beberapa negara, tapi di ASEAN kita salah satu yang relatif lebih tinggi, bahkan kita lebih tinggi dari beberapa negara, seperti bahkan Korea Selatan yang 5,9% ataupun Vietnam yang 6,6%. Nah, tentu ini menyatakan bahwa kalau pertumbuhan kita sudah positif, berarti kita sudah keluar dari resesi. Dan kami juga yakin bahwa di kuartal kedua kita masih bisa menjaga
pertumbuhan yang positif. Jadi upaya itu tentu dimaksimalkan dan akan menjadi catatan ketika di kuartal ketiga ini ada varian Delta yang membuat pada akhirnya kita kembali PPKM ya Pak ya. Dan kalau dari catatan teman-teman di Kemenko Pak, seberapa efektif kemudian PPKM ini untuk bisa membuat agar sekalipun kita bisa mengontrol tetapi kondisi ekonomi kita paling tidak ini kontraksinya tidak terlalu dalam Pak? Ya, jadi saya tegaskan bahwa PPKM ini terus dijalankan. Jadi kita menjelang Lebaran pun kita sudah menjalankan PPKM. Hanya PPKM per tanggal 2 Juli itu kita daruratkan. Kemudian sesudah 1 minggu kita kembali pada leveling, level 4. Jadi sekarang yang diberlakukan adalah yang level keempat. Dan level 3 tentu berbeda lagi sektor-sektor yang dibuka. Nah ini kita lakukan agar seluruh stakeholder, masyarakat, pemerintah itu bisa menargetkan untuk level yang lebih rendah. Dan ini tentu harus penanganan baik itu di hulu maupun di hilir. Dan untuk di hulu itu partisipasi masyarakat itu menjadi sangat penting. Karena masalah kedisiplinan itu masalah social responsibility atau responsibility kita bersama. Demikian, Pak. Dengan kondisi yang sekarang, Pak, ketika varian Delta yang insya Allah ini sudah diupayakan bisa mulai terkendali ya, Pak ya. Adakah kemudian revisi target prediksi pertumbuhan nantinya di kuartal 3 dan juga kuartal 4 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, Pak? Ya, pemerintah melihat bahwa kuartal ketiga sepenuhnya tergantung dari penanganan kasus varian Delta, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Namun kita melihat bahwa ini ada bisa kita kembalikan di kuartal keempat. Nah pada saat ini dikembalikan ke kuartal keempat, target kita itu bisa antara 3,7 sampai dengan 4,5% secara year on year. Baik, Pak Menteri mohon izin di sini ada pedagang Ibu Anizar. Mohon Pak Menteri berkenan untuk menjawab pertanyaan dari beliau ya Pak Menteri. Bu Anizar tadi katanya ada yang mau ditanyakan kepada Pak Menteri. Silahkan Ibu. Boleh digunakan mic-nya Ibu. Ya Pak Menteri. Ya. Ya maunya kita ini apa dibebaskan PPKM-nya. Iya kalau bisa gitu ya. Jadi sekarang orang takut belanjanya. Takut keluar. Kurang terdengar, Mbak. Mohon maaf. Iya, mungkin lebih Minta jelas. dibebasin Pak Menteri PPKM-nya. Oh ya, bebaskan Iya, PPKM. itu orang takut keluar. Jadi makanya itu pembeli kurang jauh. Jadi pertama mengenai penyekatan sudah mulai dilepas, Ibu, Ya, mudah-mudahan sampai jam 9, dengan Pak. penyekatan. Sampai jam 9. Penyekatan dibuka, kemudian jamnya juga masih dibatasi sampai jam 8. Tentu kita akan evaluasi minggu per minggu. Jadi kalau misalnya kasusnya bisa terus turun seperti sekarang, mudah-mudahan akan lebih terbuka lagi. Jadi ini kerja bersama Ibu, jadi nggak bisa kerja sendiri, tapi juga Ibu dan teman-teman di sekitar Ibu yang sama-sama berjualan, itu kita bersama-sama juga untuk menjaga protokol kesehatan. Nah kita sudah melihat bahwa bulan April, Mei dan Juni itu penjualannya lebih, karena pada waktu itu juga ada Lebaran, itu lebih baik daripada di bulan Juli Agustus ini Bu. Jadi tentu kita berharap di bulan September dengan minggu yang lalu mulai dibuka kan Bu mengenai PKL, toko kelontong, kemudian pasar tradisional, diharapkan ya pengunjungnya bisa mulai pelan-pelan mulai bertambah. Ya, Pak Menteri mohon izin kita akan jeda sebentar. Tadi Bu Anizar masih ada satu pertanyaan lagi yang mau disampaikan kepada Pak Menteri. Kita jeda dulu pemirsa, usai jeda kita akan kembali di Indonesia Business Forum.